Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Murniati Laksana dengan NIM P13374712414 dari kelas 1C. Latar belakang masalah dalam jurnal upaya mendukung keberhasilan implementasi rekam medis elektronik melalui digitalisasi rekam medis yang menyatakan bahwa perkembangan era digital menuntut integrasi data yang rutin dan berkualitas sebagai komponen penting dalam transformasi digital. Salah satu data yang harus dijaga adalah rekam medis elektronik. Rumah Sakit Wates sedang menguji implementasi rekam medis elektronik dan membutuhkan bantuan teknis dalam mendigitalkan rekam medis dari format kertas ke format elektronik. Digitalisasi ini diperlukan untuk memastikan kesinambungan informasi riwayat pasien. Permasalahan ini yang dihadapi adalah adanya hambatan teknis dalam digitalisasi rekam medis seperti keterbatasan teknologi dan keterampilan tenaga medis dalam menggunakan alat pemindai. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan dalam jurnal ini melibatkan pelatihan, demonstrasi, dan pengenalan teknologi baru untuk menggantikan metode lama yang masih berbasis manual. Informasi tentang dampak terhadap fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasienkes, sumber daya manusia, kesehatan, dan masyarakat. Dampak terhadap fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasienkes. Yang pertama, ada peningkatan beban kerja fasilitas kesehatan akibat tingginya permintaan layanan. Yang kedua, keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan pasien dan ketersediaan layanan. Untuk yang ketiga, penyesuaian kebijakan dan tata kelola fasilitas untuk menangani peningkatan jumlah pasien atau perubahan kondisi kesehatan masyarakat. Dampak terhadap sumber daya manusia kesehatan. Yang pertama, ada peningkatan beban kerja tenaga kesehatan yang dapat berujung pada kelelahan fisik dan mental. Untuk yang kedua, itu ada kebutuhan pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam menghadapi kondisi baru atau krisis kesehatan. Untuk yang ketiga, itu kurangnya tenaga kesehatan di beberapa wilayah yang memerlukan distribusi ulang atau penambahan tenaga profesional. Dampak terhadap masyarakat. Untuk yang pertama, perubahan pola akses terhadap layanan kesehatan akibat kebijakan atau keterbatasan fasilitas. Untuk yang kedua, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan pencegahan penyakit. Untuk yang ketiga, potensi dampak sosial dan ekonomi, terutama bagi kelompok rentan yang lebih sulit mendapatkan akses layanan kesehatan. Analisis masalah yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, identifikasi masalah utama. Jurnal ini membahas tentang upaya mendukung keberhasilan implementasi rekam medis elektronik dan melalui digitalisasi rekam medis. Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah rendahnya efisiensi suatu sistem, ketidakefektifan metode tertentu, atau permasalahan dalam implementasi kebijakan. Yang kedua, latar belakang masalah. Permasalahan ini muncul karena kurangnya sumber daya metode yang belum optimal atau hambatan regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi, menguji, atau mengembangkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan topik yang dibahas dalam jurnal, beberapa standar hukum dan peraturan yang mungkin relevan meliputi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis yang mewajibkan fasilitas kesehatan untuk mendigitalisasi rekam medis dan memastikan aksesibilitas serta keamanan dan data pasien. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mengatur standar pelayanan, manajemen, dan teknologi dalam fasilitas kesehatan. Kaitan dengan standar hukum. Jika jurnal membahas tentang digitalisasi rekam medis, maka aturan terkait seperti Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi penting dalam memastikan interoperabilitas data kesehatan. Jika jurnal membahas tentang beban kerja tenaga medis, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang pengembangan SDM kesehatan relevan untuk melihat aspek distribusi dan kesejahteraan tenaga medis.
Jika jurnal membahas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Kesehatan serta kebijakan BPJS Kesehatan dapat menjadikan acuan dalam memastikan aksesibilitas layanan bagi masyarakat. Implikasi hukum terhadap penelitian dalam jurnal. Jika standar hukum tidak diterapkan dengan baik, maka dapat terjadi pelanggaran yang berdampak pada sanksi administrasi atau pidana bagi institusi kesehatan. Regulasi yang kurang jelas atau implementasi yang belum maksimal dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan yang dibahas dalam jurnal. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat saya ambil dari penelitian tersebut. Rekomendasi untuk fasilitas pelayanan kesehatan atau Fashioncast meningkatkan infrastruktur dan sistem digitalisasi untuk mendukung implementasi rekam medis elektronik. Yang kedua, mengadopsi standar interoperabilitas data kesehatan agar integrasi antar fasilitas kesehatan dapat lebih optimal. Yang ketiga, menyediakan pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan dalam penggunaan teknologi medis dan sistem informasi kesehatan. Rekomendasi untuk SDM kesehatan, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan dan sertifikasi terkait digitalisasi rekam medis. Yang kedua, mengelola beban kerja tenaga kesehatan agar tidak terjadi kelelahan atau penurunan kualitas pelayanan. Yang ketiga, memberikan insentif dan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang berhasil mengadaptasi teknologi dalam pelayanan medis. Rekomendasi untuk masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rekam medis elektronik dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan. Memberikan edukasi kepada pasien tentang hak dan kewajibannya terkait data medis yang tersimpan secara digital. Memastikan akses layanan kesehatan yang lebih merata terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Kesimpulan dan saran. Penyuluhan digitalisasi rekam medis yang diikuti dengan demonstrasi cara melakukan digitalisasi mampu meningkatkan pengetahuan sebesar 58,3%. Untuk dapat menjamin keberhasilan digitalisasi rekam medis, maka dilakukan demonstrasi mulai dari pemilihan formulir rekam medis yang perlu di-scan bernilai guna, simulasi cara melakukan scan, menyimpan file supaya mudah untuk diidentifikasi hingga import file, gambar ahli media pada rekam medis elektronik. Kegiatan PKM ini dapat dilanjutkan dengan melakukan pendampingan evaluasi keberhasilan implementasi rekam medis elektronik.